あ、俺は一人じゃねえ。おお、そこのでけえが。ええぞ！やれ！ Alright guys, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian semua hari ini? Semoga pada baik ya. Kali ini gue akan menceritakan sebuah film yang diadaptasi dari animenya dengan judul yang sama, yaitu Tokyo Revenger. Film ini menceritakan tentang perjalanan hidup seorang pria yang bernama Hanagaki Takemichi untuk menyelamatkan orang-orang yang dicintainya, terutama adalah pacarnya yang terbunuh. Namun dengan anehnya Takemichi bisa melakukan perjalanan waktu dan bisa kembali ke masa lalu. Dengan adanya kesempatan itu, ia gunakan untuk merubah masa depan dan menyelamatkan orang-orang yang ia sayangi. Seperti apa keseruannya? Kita langsung aja yuk ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subrek ya. Diawali dengan diperlihatkan seorang anggota geng Yakuza sedang dikejar oleh mobil. Dimana di dalam mobil itu kita diperlihatkan dengan pimpinan geng Tokyo Manji yang bernama Sano Manjiro atau Miki. Dan ada juga wakil ketua geng Toman yang bernama Kisaki Teta. Tujuan mereka tidak lain adalah menghabisi anggota Yakuza tersebut. Ya tentunya untuk memperluas keberadaan geng mereka. Pada suatu pagi di sebuah tempat yang sangat kumuh, kita diperlihatkan dengan tokoh utama kita yaitu Hanagaki Takemichi yang hidupnya sangat berantakan sekali. Terlihat dia tidak bangun-bangun meski alarmnya berbunyi, saking kerasnya alarm itu sampai kedengaran oleh tetangganya. Ketika dia tengah bangun, kemudian Takemichi terlihat ingin sarapan. Akan tetapi roti yang ia akan makan sudah basi. Pada suatu ketika ia dikejutkan dengan berita kematian Hinata Tachibana dan Tachibana Naoto, tewas karena adanya perselisihan antar geng. Di mana dua orang ini adalah Hinata yaitu mantan Takemichi dan adiknya Hinata yang bernama Naoto. Saat di tempat kerja, entah kenapa Takemichi merasa sangat sedih karena cewek yang pernah ia sukai mati. Tak sempat lama datanglah sang bos yang menjengkelkan. Dia pun membuli Takemichi dengan mengatainya. Pada scene ini kita akan diperlihatkan di mana Takemichi akan merubah hidupnya. Pada suatu momen Hanagaki didorong seseorang ketika sedang menunggu di peron stasiun. Saat Hanagaki didorong, di saat itu jugalah sebuah kereta melaju kencang. Saat berada di ambang kematian, kejadian aneh menimpa Hanagaki. Hanagaki malah kembali ke masa lalu dan kembali 10 tahun lalu di mana ia masih berada di bangku sekolah. Lalu Takemichi merasa sangat kebingungan dan menceritakan apa yang ia alami. Namun teman-teman Takemichi yang bernama Akun, Yamagishi, Magoto, dan Takuya tidak mengerti sama sekali apa yang ia katakan. Saat Takemichi masih bingung, Akun malah mengatakan bahwa Takemichi harus siap-siap untuk bergelut melawan anak kelas 2 Shibuya. Lalu Yamagishi menyuruh Takemichi untuk menelepon seseorang. Alangkah terkejutnya saat Takemichi melihat ponselnya sendiri. Di situ terlihat bulan Juli dan tahun 2010. Akun kemudian menyuruh bersiap-siap untuk bergelut. Akan tetapi Takemichi yang merasa sedikit takut, dia menjelaskan mengapa kita harus berantem. Teman-temannya mengatakan bahwa SMA Shibuya telah meremehkan mereka. Dan akhirnya mereka pun berangkat juga. Saat mereka sampai, Takemichi yang merasa sok jagoan meneriaki anak sekolah kelas 2 Shibuya dan mengata-ngatainya. Namun yang datang malah kelas 3 Shibuya dengan diketuai oleh Kiyomasa. Di mana Kiyomasa adalah anggota dari geng Tokyo Manji. Takemichi dan teman-teman pun sangat ketakutan. Kemudian Akun mencoba untuk melawan. Namun Takemichi menghentikan Akun, di mana Takemichi mengingat kembali masa dulu. Di mana dia pasti akan habis dipukuli oleh mereka. Dan akhirnya ketakutan Takemichi terulang kembali, di mana mereka semua dipukuli habis-habisan. Takemichi yang merasa sudah terbebas dari masa lalunya yang susah payah ia tinggalkan, namun kini harus terulang kembali. Di saat kesendiriannya, Takemichi kemudian mengingat kembali pacarnya, di mana dia sendiri tidak pernah lagi bertemu. Lalu Takemichi pergi untuk menemui kekasihnya yaitu Tachibana Hinata. Dan alangkah terkejutnya Takemichi saat bertemu kembali dengan kekasihnya itu. Di mana Hinata mati 10 tahun di masa depan. Betapa beruntungnya Takemichi memiliki pacar yang sangat peduli dan sangat menyayanginya. Terlihat Hinata selalu menyemangati Takemichi di saat dia dalam keadaan apapun. Saat di sebuah taman, Takemichi melihat pria sedang dibuli.
Ternyata pria itu bernama Tachibana Naoto, yaitu adiknya Hinata. Dengan tingkah konyolnya, Takemichi mencoba untuk menolong dan menantang mereka. Hah? Nani omae? Dengan rasa malu, Takemichi mengatakan kepada Naoto jangan mengatakan kepada Hinata atas kejadian hal yang konyol ini. Takemichi mengatakan mengapa dengan tubuhmu yang sangat besar tidak melawan saat sedang dihajar. Naoto mengatakan bahwa dia tidak menyukai kekerasan. Kemudian Takemichi mengingat kembali kejadian di mana Naoto dan Hinata mati. Saat itulah Takemichi mengatakan kepada Naoto dan meyakinkannya bahwa Naoto harus bisa menjaga Hinata. Takemichi mengatakan Naoto dan Hinata akan mati tepat 10 tahun ke depan. Naoto yang melihat keseriusan di wajahnya Takemichi akhirnya mempercayai perkataannya tersebut. Saat ingin berjabat tangan, tiba-tiba saja Takemichi kembali ke masa depan. Takemichi kemudian sadar di sebuah rumah sakit, dan ternyata dia diselamatkan oleh Naoto. Takemichi yang sangat kaget kemudian menanyai Naoto tahun berapa sekarang. Ternyata sekarang tanggal 20 Juli 2020. Naoto kini sudah menjadi detektif. Lalu Takemichi memastikan kembali dan menanyai Naoto, mengapa kau masih hidup? Naoto mengatakan tepat 10 tahun yang lalu Takemichi muncul di hadapannya, dan meramalkan masa depan bahwa Naoto dan Hinata akan mati. Namun Takemichi merasa bahwa itu hanyalah kilas balik atau hanya sebuah mimpi. Naoto menjelaskan bahwa Takemichi telah melakukan perjalanan waktu. Namun Takemichi masih tidak percaya. Kemudian Naoto menjelaskan bahwa dia sekarang masih hidup dan menyelamatkan Takemichi dari kecelakaan stasiun di kereta tersebut. Dan ternyata di mana kalau Takemichi menyelamatkan seseorang di masa lalu, maka akan mengubah masa depan. Lalu Takemichi menanyai keadaan Hinata. Akan tetapi Hinata ternyata masih mati. Takemichi yang emosi kemudian menghantam Naoto. Akan tetapi Naoto menjelaskan bahwa Hinata tidak percaya akan perkataan Naoto, yang akhirnya tidak bisa merubah takdir Hinata. Kemudian kita diperlihatkan dengan kisah Kiteta sedang menghajar seseorang. Kemudian mereka pun mencari informasi tentang geng Tokyo Manji yang diketuai oleh Miki, di mana yang menjadi penyebab kematian Hinata. Lalu Naoto meminta tolong kepada Takemichi untuk pergi ke masa lalu dan menghentikan kematian Hinata. Di mana Naoto mengatakan kalau Takemichi harus bisa menghentikan pertemuan antara Miki dan kisah Kiteta bertemu. Karena menurut Naoto mereka berdualah yang menyebabkan kematian Hinata. Dan akhirnya Takemichi menyetujuinya dikarenakan demi menyelamatkan sang pujaan hati. Saat Takemichi kembali ke masa lalu, dia berada di sebuah perkelahian, di mana ternyata yang diketuai oleh Kiyomasa. Akun yang merasa sangat jengkel dengan tingkah lakunya Kiyomasa, kemudian dia berniat untuk menusuknya. Akan tetapi dihentikan oleh Takemichi, di mana Takemichi mengingat di masa lalunya di mana kalau akun menusuk Kiyomasa, akun akan mati dikarenakan Kiyomasa tidak mudah untuk dikalahkan, dan tidak akan juga mengubah apa-apa di masa depan. Kemudian Takemichi menantang Kiyomasa untuk Baiwan. Namun dengan satu syarat, kalau Takemichi menang, Kiyomasa harus mempertemukan dia dengan ketua geng Tokyo Manji yaitu Miki. Kiyomasa yang mendengar hal itu marah, bahwa Takemichi tidak pantas untuk bertemu dengan Miki. Alhasil Takemichi pun malah bonyok. Tak selang lama akhirnya muncullah ketua dari geng Tokyo Manji yaitu Miki dan wakil ketuanya Draken. Draken merasa sangat marah kepada Kiyomasa dikarenakan adanya perkelahian antara siswa yang tidak diketahuinya. Sementara itu Miki yang melihat Takemichi lalu menghampirinya. Namun Miki malah menawarkan sebuah pertemanan kepada Takemichi, lantas membuat Takemichi merasa kebingungan. Lalu Miki menanyakan siapa yang bertanggung jawab atas insiden tersebut, dan para siswa menunjuk ke arah Kiyomasa. Sehingga membuat Miki marah dan langsung menghajar Kiyomasa sampai tepar. Dengan adanya kejadian itu, Takemichi dan kawan-kawan akhirnya terbebas menjadi budak Kiyomasa. Kemudian Takemichi pergi dengan Hinata untuk menyaksikan pesta kembang api. Ketika Takemichi ingin meraih tangan Hinata, namun malah tangan Naoto lah yang dipegang, sehingga membuat Takemichi pergi ke masa depan kembali. Saat Takemichi terbangun, kemudian ia menceritakan bahwa dia tidak sengaja berjabat tangan dengan Naoto, sehingga Takemichi kembali ke masa depan. Naoto yang menyadari akan hal itu, kemudian Naoto menjelaskan bahwa jika selama Takemichi pergi ke masa lalu,
Jiwa yang di masa depan akan koma dan jika di masa lalu seminggu, maka di masa depan pun akan sama. Kemudian Takemichi memberitahukan semua kejadian yang ia lalui. Takemichi sudah bertemu dengan Miki di masa lalunya. Namun sayang Takemichi tidak berhasil bertemu dengan Kisaki Teta. Lalu Naoto menyuruh Takemichi untuk membunuh Miki di masa lalu. Karena dengan begitu sudah jelas Miki tidak akan bertemu dengan Kisaki dan mencegah kematian Hinata. Namun Takemichi sempat menolak karena sangat tidak mungkin untuk membunuh Miki. Singkat cerita, di saat Takemichi pergi ke masa lalu, tiba-tiba saja Miki datang ke sekolahannya. Terlihat di sana para siswa yang tidak suka akan kedatangan mereka lantas membuat mereka baku hantam. Namun dengan mudahnya Miki dan Draken mengalahkan mereka semua. Ternyata kedatangan mereka hanya untuk mengajak Miki main keluar. Saat mereka akan pergi, tiba-tiba saja Hinata datang dan langsung menampar Miki. Sehingga membuat kaget Takemichi. Hinata menyangka bahwa mereka berdua adalah musuhnya Takemichi. Kemudian Hinata dihampiri oleh Draken dan mendesaknya. Takemichi yang melihat tangan Hinata bergetar lantas membuatnya memberanikan diri untuk melindungi Hinata. Takemichi berkata meskipun aku hanyalah sampah, setidaknya dia akan melindungi Hinata sampai mati. Lantas membuat Miki menghampirinya dan berkata, dengan cara apa kau mau mati? Namun ternyata itu hanyalah sebuah lelucon. Hinata yang melihat akan kekonyolan mereka akhirnya meminta maaf bahwa ternyata Hinata salah paham. Setelah mengetahui pertemanan mereka, Hinata kemudian membiarkan Takemichi pergi. Saat di sepeda, Takemichi bertanya mengapa Miki ingin berteman dengannya. Miki pun menjawab ternyata Takemichi mirip sekali dengan kakaknya yang sudah mati, yang mana kakaknya sangatlah pemberani meskipun tahu dirinya itu lemah. Dan Miki sangat menyukai orang yang seperti itu. Kemudian Miki mengajak Takemichi untuk bergabung menjadi anggota geng Tokyo Manji. Di situ juga Draken menjelaskan di luar sana banyak sekali orang yang kuat dalam berantem. Tapi orang yang mau menghadapi siapapun demi melindungi orang yang mereka sayangi, yakni seperti Takemichi sangatlah sedikit dan hampir tidak ada. Lalu Miki mengajak Takemichi untuk menghadiri rapat geng Tokyo Manji. Singkat cerita, malam pun tiba, di mana Takemichi menghadiri rapat tersebut. Terlihat juga anggota geng tersebut sudah ramai. Di situ juga terlihat ada Kiyomasa. Kemudian Kiyomasa kembali membuli Takemichi. Tak sempat lama, akhirnya datanglah Miki dan Draken. Draken yang melihat Kiyomasa kemudian menyuruhnya meninggalkan rapat tersebut dan mengeluarkannya dengan secara tidak hormat. Kemudian Miki membahas rapat, di mana dia mendengar kabar bahwa geng Mebius membuat onar dan mengeroyok sahabatnya Pachin. Mereka melakukan hal yang tak pantas dan menindas orang yang tak bersalah. Miki yang tak menerima akan hal itu ingin segera membalaskan dendam dan menyerang mereka. Di masa depan, Takemichi melihat Akun yang kini menjadi anggota geng Tokyo Manji. Dikarenakan di masa lalu Takemichi mencegah Akun untuk menusuk Kiyomasa, sehingga membuat di masa depan berubah. Kemudian mereka berdua pun mempunyai rencana menemui Akun untuk mencari informasi tentang Miki. Sesampainya di sana, Takemichi disambut dan langsung dipertemukan dengan Akun. Kemudian Akun mengajak Takemichi untuk pergi ke rooftop. Di sana mereka bercerita akan masa lalunya. Lalu dengan tiba-tiba Akun mengaku bahwa dia pernah sempat ingin membunuh Takemichi di stasiun kereta waktu itu. Takemichi mendengar hal itu hanya bisa terdiam dan tidak percaya. Dan ternyata Akun juga mengetahui bahwa Takemichi diselamatkan Naoto dan bisa pergi ke masa lalu. Ternyata Akun kini menjadi budaknya Kisaki Teta dan disuruh untuk membunuh Takemichi. Akun juga mengatakan bahwa Miki telah banyak berubah semenjak Draken mati. Setelah Akun mengatakan semuanya, kemudian Akun memutuskan untuk bunuh diri. Lalu dia berpesan kepada Takemichi untuk pergi ke masa lalu dan menyelamatkan semua teman-temannya dan mengubah masa depan. Keesokan harinya mereka berdua mendiskusikan tentang kematian Draken. Naoto mengatakan bahwa Draken mati dikarenakan tawuran antara geng Tokyo Manji dan Mebius. Untuk menyelamatkan semua teman-temannya, kemudian Takemichi kembali ke masa lalu dengan misi menghentikan tawuran tersebut. Lalu Takemichi memutuskan untuk membuntuti Miki dan Draken, di mana terlihat mereka berdua sedang berkunjung ke rumah sakit dan menjenguk wanita yang tengah koma,
dikarenakan pengeroyokan oleh geng Mebius. Namun orang tua wanita itu malah memarahi dan menyalahkan mereka berdua. Miki yang merasa tidak terima mencoba untuk berontak, akan tetapi dihentikan oleh Draken dengan kekuatan ceramahnya. Kemudian Takemichi kembali membuntuti mereka berdua sampai di suatu tempat. Dengan adanya kesempatan, kemudian Takemichi berbicara kepada mereka untuk tidak melakukan tawuran tersebut dan membatalkannya. Dan tentu saja perkataan Takemichi membuat Pachin marah. Namun Takemichi kekeh terus memohon untuk tidak meneruskan tawuran tersebut. Namun Miki mengatakan akan tetap untuk meneruskan tawuran tersebut dikarenakan geng Mebius yang diketuai oleh Osanai sudah sampai di tempat mereka. Karena ingin membalaskan dendam sahabatnya, kemudian Pachin meminta kepada Miki untuk menantang Osanai untuk bayuan. Akan tetapi Pachin bukanlah tandingannya Osanai, sehingga membuat Pachin kalah telak. Setelah Pachin kalah, kemudian Miki maju. Dengan jurus andalannya, Osanai langsung KO dengan sekali tendangan di depan para anggotanya. Namun Osanai masih mencoba menyerang Miki, akan tetapi ada Draken yang dapat menghentikan Osanai. Pada malam harinya, Hinata dan Takemichi sedang menghadiri sebuah festival lauk cupang. Lalu tiba-tiba Takemichi melihat anggota geng Mebius yang mencurigakan. Karena penasaran, akhirnya Takemichi meninggalkan Hinata dan menyelidiki geng Mebius. Mendengar perbincangan mereka, Takemichi mendengar bahwa Kiyomasa yang kini menjadi geng Mebius akan membunuh Draken saat di tawuran yang akan mereka lakukan. Mendengar hal itu, Takemichi teringat kata-kata dari Naoto bahwa Draken mati karena luka tusuk yang dialaminya sewaktu tawuran. Saat mencoba untuk pergi, tak disangka Takemichi ketahuan mengintip oleh geng Mebius dan langsung dipukuli sampai habis. Tak sempat lama kemudian datanglah Hinata yang mencoba untuk membantu meskipun terlambat kayak polisi India. Lalu Takemichi langsung pergi untuk mencari keberadaan Draken. Pada scene lain, Draken ternyata dijebak dan dihajar habis-habisan oleh geng Mebius. Ketika sudah bonyok tak berdaya, datanglah Miki dan anggota Tokyo Manji untuk membantu. Dengan adanya kedua geng tersebut, akhirnya tawuran pun terjadi. Takemichi yang tiba terus saja mencari dan memperhatikan Draken. Dan benar saja Draken berhasil ditusuk oleh Kiyomasa. Takemichi kemudian bergegas untuk menolong Draken. Di saat ingin membawa Draken, tiba-tiba saja semua geng Mebius menghadang. Tapi untungnya ada Akun dan kawan-kawan datang. Di saat di sebuah jalan, Takemichi dihadang oleh Kiyomasa. Karena Takemichi yang sudah merasa muak dengan semuanya, di suatu sisi ingin balas dendam kepada Kiyomasa. Di suatu sisinya lagi ingin menyelamatkan teman-temannya. Tanpa pikir panjang, dia pun memberanikan diri untuk mengajak bayuan Kiyomasa.
Meski sedikit kewalahan, tapi akhirnya Takemichi bisa menang dengan jurusnya kek beheng. Setelah tawuran itu selesai dan dimenangkan oleh Tokyo Manji, kemudian mereka semua pergi ke rumah sakit dan menunggu keadaan Draken. Dan dengan santainya Miki malah membagikan makanan, kayak yang udah tahlilan ke anggotanya. Takemichi yang merasa marah berkata, "Mengapa kau malah membagikan makanan? Karena ini bukanlah waktu yang tepat." Kemudian Miki menjawab, "Kalian tidak usah khawatir, Draken akan baik-baik saja karena dia selalu menepati janjinya." Tak sempat lama kemudian sang dokter keluar dari ruang operasi dan mengatakan bahwa Draken berhasil diselamatkan. Di saat semua merasa senang, Miki malah menjauh dari mereka. Ternyata Miki sangatlah mengkhawatirkan Draken, karena benar saja Draken adalah jantungnya Miki. Jelas saja kalau Draken mati, Miki akan berubah secara drastis di masa depan. Saat Takemichi mencoba kembali ke masa depan, perjuangan dia tidaklah sia-sia. Di mana kita lihat semua keadaan berubah secara drastis. Di mana teman-temannya kembali hidup, terutama Hinata. Dan film pun selesai. Oke guys, sepertinya segitu dulu di pembahasan kali ini. Semoga kalian semua terhibur dan sampai ketemu di next video.